Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KG yang dimati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita lanjutkan kajian mengenai hal-hal yang membuat kita terlena, membuat kita lengah dari ibadah atau kewajiban, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, 2 minggu lalu kita bahas adalah dunia, hayatud dunia, kehidupan dunia. Yang kedua adalah iblis wadzuriyatahu, ya. Jadi iblis dan keturunan-keturunannya. Dan yang ketiga minggu ini insya Allah kita bahas yaitu nafs atau diterjemahkan dalam Indonesia kadang sebagai diri ataupun nafsu. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf ayat 23 bersabda, "Bada auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ubari'u nafs." Jadi di sini saya tidak melepaskan diri dari kesalahan. Inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Karena sesungguhnya nafsu itu cenderung membuat kita atau mendorong kita untuk melakukan kesalahan dan kejahatan, keburukan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah, yaitu nafsu yang diberi petunjuk. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, di sini konteksnya ada dua, ya, atau ada dua pendapat. Pertama, ini diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yang kedua oleh Siti Zulaiha. Tetapi dalam konteks pembahasan kita sekarang ini, maksudnya sama, yaitu nafs itu sendiri, nafsu atau diri kita. Ya, tergantung terjemahan dalam bahasa Indonesia, ada dua biasa. Di sini disebutkan, inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Jadi nafsu itu selalu mendorong kita untuk membuat kesalahan. Ini dalam Al-Quran, ya, firman Allah menyebutkan demikian. Nafsu diri kita itu selalu mendorong kita untuk membuat kesalahan, kecuali nafsu yang diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah. Jadi tazkiyatun nafs itu sesuatu yang wajib bagi kita. Dalam ayat lain surat Asy-Syams disebutkan juga fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya. Dan kami fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan aku, maaf, ya, dan aku mengilhami nafsu tadi untuk berbuat buruk dan juga untuk takwa kepada Allah. Qad aflaha man tazakka. Ya, jadi yang buruk dulu, fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man tazakka. Jadi berbuat buruk ataupun berbuat baik, dan sungguh orang yang sukses. Falah, orang yang mensucikan hatinya, nafsunya. Jadi itu yang ketiga juga kadang-kadang terjemahan nafs itu dalam bahasa Indonesia, kadang diri, kadang nafsu, kadang hati kita. Ya. Nah, seperti disebutkan tadi, konteksnya ada dua atau pendapatnya ada dua, tapi dalam konteks kita poinnya tetap sama. Ada nafs dalam diri kita, ya, yang cenderung mendorong kita untuk melakukan kesalahan, kecuali nafsu yang diberikan petunjuk oleh Allah. Makanya kita harus membersihkan hati kita. Dan dalam konteks lain yang lebih mendalam kajiannya, secara garis besar nafs itu ada 3 level. Level pertama yang tadi sesuai dengan surat Yusuf ayat 3, nafs amarah. Nafsu yang mendorong kita, nafsu amarah bisu, nafs amarah bisu. Jadi nafsu yang mendorong kita untuk berbuat yang buruk, ya. Amarah mendorong, memerintahkan kita, amar. Bisu, hal buruk. Itu yang level pertama. Kemudian, yang kedua adalah nafsu lawamah. Lawamah itu remorse dalam bahasa Inggris, menyesali. Ya, jadi ini sudah naik karena pada saat berbuat salah itu dia kecewa. Level pertama tadi cuma mendorong untuk berbuat kesalahan. Level kedua, kalaupun berbuat kesalahan, dia cenderung menyesali. Remorse, ya, feel remorse dalam bahasa Inggris. Ya, itu yang kedua.
kita kebanyakan insya Allah berada di level ini, ya paling tidak, ya abs lawama, ya jadi kita berusaha untuk meningkatkan kecewa, kemudian berbuat yang lebih baik, kecewa, berbuat yang lebih baik. Jadi nafsunya, jiwanya semakin baik. Yang ketiga adalah nafsu mutmainnah, ya jadi tranquil soul dalam bahasa Inggris, ya terjemahannya jadi jiwa yang tenang, mutmainnah, ya. Ya, mungkin 3 saja level yang kita bahas ya. Jadi kita harus berusaha meningkatkan level jiwa kita dengan tazkiyatun nafs. Itu poinnya. Nah, sedikit berhubung kita ada di ayat ini, sedikit mengenai surat Yusuf ya ayat 53 ini. Tadi sebutkan ada 2 pendapat. Pendapat pertama, ini Nabi Yusuf sendiri alaihissalam yang menyampaikan. Ini menunjukkan Nabi Yusuf seorang yang humble dan dia atau rendah diri, dan dia mengetahui kepada siapa dia berbicara dan apa konteks dia pada saat itu. Ya, pada saat itu Nabi Yusuf itu belum diketahui sebagai nabi, ya. Tidak seperti Nabi Muhammad misalnya di Mekah setelah menerima wahyu disebutkan dalam oleh Jibril oleh Allah melalui Jibril untuk mendeklar bahwa dia seorang nabi. Dan pada saat itu Nabi Yusuf berbeda. Belum. Pada saat itu dia adalah seorang hamba sahaya yang sedang dipenjara. Konteks ayat itu. Nah, Nabi Yusuf ini ingin membersihkan dirinya. Karena dia ditawari untuk keluar dari penjara, ya, dan dia ingin membersihkan namanya dulu. Karena dia tidak ingin orang berpendapat buruk mengenai dia. Ini penting karena dia akan menjadi orang yang dia tahu ya, dia akan menjadi orang yang penting ya. Dan menjadi orang yang penting itu harus clear, harus bersih. Jangan sampai ada bisik-bisik balik. Jadi dia membersihkan namanya. Tetapi walaupun dia membersihkan namanya, dia memulai dalam ayat ini menyebutkan wama ubari nafs. Jadi dia tidak melepaskan diri dari kesalahan. Jadi saya bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Intinya seperti itu. Ya, jadi dia bukan mengakui kesalahan. Dia ingin membersihkan dirinya. Tapi dia menyebutkan bahwa saya pun orang yang berbuat salah. Ya, Nabi dilindungi, tapi orang-orang di sekitar dia pada saat itu belum tahu bahwa dia Nabi. Wa ma ubari'u nafs. Ya, saya tidak melepaskan diri saya dari kesalahan-kesalahan. Jadi saya orang yang berbuat salah. Itu yang pertama. Dari Nabi Yusuf sendiri. Jadi dia orang yang humble, ya. Dia membersihkan diri, declare his innocent, tapi dia tidak declare his orang yang suci, ya. Jadi dia membersihkan namanya, tapi dia tidak menyebutkan bahwa dia orang suci. Itu poinnya dari Nabi Yusuf. Kalau dari Siti Zulaiha, ini juga sama. Ya, dia pelajarannya yang bisa diambil adalah, ya kita selalu ada nafsu ammara bisu, nafsu yang membuat kita untuk berbuat salah. Tetapi selalu ada jalan keluar, yaitu taubat. Menyesali diri kita, kesalahan kita, berjanji tidak akan melakukannya lagi. Ya, menyesali dan menjanji tidak akan melakukannya lagi. Berhenti melakukan kesalahan tersebut, menyesali, kemudian berjanji tidak akan melakukannya lagi. Itulah dilakukan oleh Siti Zulaiha. Tapi disebutkan tadi, Siti Zulaiha jadi menyebutkan di sini, Mama ubari'u nafsi, saya tidak melepaskan diri dari kesalahan itu. Jadi kalau dalam hal ini, karena Siti Zulaiha bukan seorang nabi, dia bisa bersalah. Seperti kita ini. Ya, kita bersalah. Kalau salah, ya kesalahan saya. Dan dia menyebutkan alasannya dia berbuat kesalahan. Bahwasanya ada nafsu amarah yang selalu mendorong kita untuk berbuat kesalahan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat, itu yang diberikan petunjuk. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik kajian Allah. Kajian kita pada kesempatan kali ini yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Ivan sendiri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.